Anda kembali di Breaking News Gaza, pemirsa, dan di segmen ini kita sudah bersama dengan pakar atau pengamat Timur Tengah, sudah bersama kami. Selamat malam, Pak Nurkolis. Selamat malam, Mbak Gita. Ya, Pak Nurkolis, kita juga akan langsung memantau melalui saluran televisi Al Jazeera dan memantau bagaimana kondisi terkini di Gaza. Silakan, Pak Nurkolis. إشكالية كبيرة جدا لدى هذا الجيش في إعلان الخسائر الحقيقية عندما يتكلم مدير التأهيل ويقول بأنه يوميا يصلنا ما يقارب 60 جريح وإليك أن تضربي هذا العدد laporkan bahwa hari ini ada 60 korban dari warga Palestina yang tewas akibat gempuran Israel. Ya, dikatakan bahwa laporan media Israel menyebutkan bahwa ada 5.000 luka, 5.000 warga, 5.000 tentara Zionis Israel yang terluka sepanjang terjadinya perang di Gaza sejak 7 Oktober lalu. Ya, ini ditegaskan bahwa memang penjajah Zionis Israel berupaya menyembunyikan fakta yang sebenarnya apa yang terjadi di jalur Gaza, termasuk jumlah korban yang jatuh dari pihak mereka. Dan ini ada kesenjangan yang begitu besar antara jumlah korban dari tentara Israel yang diumumkan secara resmi oleh pihak otoritas penjajah Zionis Israel dengan fakta di lapangan dan juga laporan dari media yang menunjukkan bahwa jumlah korban yang jatuh dari pihak tentara Israel itu sangat besar. Yang terbaru jumlahnya mencapai lebih dari 5.000 tentara Israel yang luka-luka dan ada ribuan lainnya juga yang luka-luka. Ini menunjukkan bahwa ya memang tentara Israel mengalami kekalahan dalam pertempuran atau mengalami situasi yang sangat sulit dalam perang mereka di Gaza. Ya, dan ini menunjukkan bahwa jumlah korban jiwa yang jatuh dari pihak tentara Israel itu sangat besar. Dan ini sudah diperingatkan sebelumnya kepada pihak tentara Zionis Israel bahwa terjun atau memasuki perang darat di jalur Gaza itu akan menimbulkan korban yang banyak yang akan jatuh dari pihak tentara Zionis Israel. Dan ini membuktikan dan faktanya kemudian terbukti di mana tentu di mana para pejuang Palestina terus merilis jumlah tank dan kendaraan tempur Israel yang berhasil dihancurkan. Tentu saja tank maupun kendaraan tempur itu tentu terdapat tentara di dalamnya sehingga mengakibatkan korban jiwa. Dan diperkirakan bahwa perang ini akan terus berlanjut dalam jangka panjang. Sebuah laporan menyebutkan atau sebuah perkiraan menyebutkan bahwa perang di Gaza akan berlanjut selama 2 bulan ke depan terhitung dari sekarang. Dan ditanyakan apakah Israel dapat menanggung kerugian yang terus meningkat di jumlah tentara yang meninggal atau yang tewas dari pihak tentara Israel. Ya, tentu saja sebenarnya ya Israel mengakui jumlah korban yang jatuh dari pihak tentara Zionis Israel itu sangat besar, dan mereka sebenarnya kelimpungan dengan masalah ini. Ini adalah masalah serius bagi pemerintahan Israel karena ada faksi partai sayap kiri, mereka terus mengkritik pemerintahan Netanyahu, di mana kerugian ini semakin membuat Israel bimbang dalam perang mereka di Gaza, di mana jumlah korban dari pihak tentara Israel akan terus banyak berjatuhan dalam masa-masa yang akan datang jika perang di Gaza terus berlanjut. Ya, dan disebutkan bahwa Israel memang bisa saja menguasai daerah yang ada di Gaza, berbagai daerah yang ada di Gaza, tetapi penguasaan tersebut tidak membuat perlawanan terhenti dari pihak
para pejuang Palestina, dan itu menunjukkan bahwa korban akan terus jatuh dari pihak tentara Israel. Ya, dan para pejuang Palestina mereka akan sanggup untuk bertahan lama. Mereka bisa melakukan taktik gerilya untuk menghadapi para tentara Zionis Israel. Ya, dilaporkan bahwa kembali pasukan Brigade Izzuddin Al-Qassam menghantam tentara Israel yang ada di tank tentara Israel yang ada di kawasan Khan Yunis, yang mengakibatkan sejumlah tentara Israel yang tewas dan luka-luka. Juga ada tentara Israel yang terdapat di kawasan Camp Jabalia juga yang menjadi target serangan pasukan Izzuddin Al-Qassam, Brigade Izzuddin Al-Qassam yang terjadi hari ini. Ditanyakan apakah menurut Anda bahwa pertempuran yang terjadi di jalur Gaza sudah tiba pada puncaknya, ya, di mana pertempuran terjadi di utara dan juga timur. Bagaimana bacaan atau analisa militer Anda terkait dengan apa yang terjadi saat ini? Ya, disampaikan bahwa pertempuran saat ini mencapai puncaknya baik di utara maupun di selatan, dan pasukan Zionis Israel memang sebenarnya sangat kesulitan. Mereka sangat menghadapi situasi yang sangat sulit dan dilematis di berbagai front yang terjadi di jalur Gaza. Ya, di mana saat ini Israel berupaya juga memperluas serangannya, termasuk di kawasan-kawasan yang sebelumnya mereka belum kuasai dengan baik seperti kawasan Fallujah. Ya, namun tetapi mereka dikejutkan dengan perlawanan yang tiba-tiba yang datang dari para pejuang Palestina, di mana para pejuang Palestina terus melancarkan berbagai serangan ke berbagai front yang terdapat di sana, para tentara Zionis Israel dan juga tank maupun kendaraan tempur mereka. Ya, dan juga memang Israel menjadi santapan empuk para pejuang Palestina, karena para pejuang Palestina menggunakan senjata ringan. Senjata ringan itu mudah untuk bergerak, dan strategi para pejuang Palestina itu telah menimbulkan kerugian yang sangat besar di pihak tentara Zionis Israel, dan ini terjadi di hampir di seluruh front pertempuran yang ada di jalur Gaza, di mana memang Israel berupaya menyembunyikan hakikat yang sebenarnya. Mereka tidak ingin dunia maupun pemerintah Israel atau rakyat Israel mengetahui apa yang terjadi di jalur Gaza. Ya, dan juga memang tujuan daripada pihak Israel untuk menyembunyikan hakikat yang terjadi di Israel adalah untuk tidak merusak mental mental tempur para tentara Zionis Israel. Ya, saat ini memang para pemimpin politik Zionis Israel, para pejabat pemerintahan Israel, mereka sebenarnya mereka tahu apa yang terjadi di jalur Gaza, kerugian yang mereka derita atau yang diderita oleh tentara Zionis Israel. Mereka memahami itu, tetapi ya, mereka tidak punya pilihan, karena keputusan untuk menyerang jalur Gaza sudah diambil, dan itu akan terus diteruskan, akan terus dilakukan, akan terus berlanjut, sehingga apa yang menjadi tujuan mereka untuk menyerang Gaza itu dapat terwujud, yaitu menghancurkan Hamas dan juga menguasai jalur Gaza. Namun dan di sisi lain mereka memang berupaya agar kemudian pemerintah tetap bisa mendapatkan kepercayaan dari pihak dari rakyat Israel.
ditanyakan apakah memang Israel akan terus menggunakan strategi yang seperti ini yang terjadi di jalur Gaza ataukah ada kemungkinan perubahan strategi? Ya, dikatakan dijawab bahwa memang ada perubahan strategi di selatan jalur Gaza dibanding utara jalur Gaza. Ya, di mana saat ini ya di mana ya ketika mereka menghancurkan jalur Gaza bagian utara dengan secara luar biasa, namun serangan atau pertempuran di selatan jalur Gaza itu lebih bersifat terfokus. Ya, dan mereka berupaya untuk lebih menguasai kawasan yang sudah dikuasai. Dan di daerah-daerah yang ada di selatan itu diupayakan untuk itu berupaya untuk dikuasai dengan baik. Namun yang sama adalah bahwa Israel masih tetap menggunakan strategi bumi hangus, strategi pembunuhan terhadap atau pembantaian terhadap rakyat sipil dan juga penghancuran bangunan. Ya, dan dikatakan bahwa meskipun tentara Israel sudah sampai ke selatan, mereka belum berhasil mencapai keberhasilan atau belum bisa mewujudkan keberhasilan dari apa yang mereka targetkan untuk di jalur Gaza bagian selatan. Ya, ini adalah Jenderal Salahi Ahmad Ali, seorang pengamat militer yang memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di jalur Gaza. Ya, apa yang dapat Anda sampaikan? Ya, apa yang dapat Anda sampaikan terkait dengan pengumuman pihak otoritas Israel mengenai jumlah korban yang jatuh dari pihak tentara Zionis Israel? Secara resmi dikatakan bahwa secara politik belum ada komentar terhadap jumlah korban yang jatuh dari pihak tentara Israel, baik itu luka-luka maupun juga yang tewas. Namun diperkirakan bahwa pada masa yang akan datang akan diumumkan, akan ada pengumuman resmi mengenai jumlah korban yang tewas maupun luka-luka yang terjadi dalam luka-luka yang diakibatkan di perang invasi Israel ke jalur Gaza. Namun ya dilaporkan bahwa jumlah korban dari tentara Israel terus berjatuhan. Yang terbaru adalah terjadi di kawasan Khan Yunis, di mana korban tentara Israel itu tewas akibat dari setelah tank mereka dihancurkan. Dan Israel bertujuan untuk menghabisi Hamas di jalur Gaza. Ya, namun kemudian pihak perlawanan Palestina mereka berhasil menghancurkan sejumlah tank, dan proses ini terus berlanjut sehingga ada begitu banyak tank Israel yang dihancurkan oleh pihak kelompok perlawanan Palestina. Dan pemirsa, usai jeda Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.